Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Nur Hikmah, guru kimia dari SMA Negeri 1 Lojanan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koloid. Berikut capaian pembelajarannya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita amati ketiga larutan berikut: air garam, susu, pasir dalam air. Menurut kalian, apa sih perbedaan dari tiga larutan ini? Rasanya atau warnanya? Nah, kalau kalian belum belajar koloid, pasti jawabannya seperti itu, bukan? Nah, sekarang mari kita amati perbedaan tiga larutan ini berdasarkan sistem dispersi. Sistem dispersi. Maksudnya apa lagi ya? Nah, untuk mengamatinya penting bagi kita mengerti dulu apa itu sistem dispersi. Ya, jadi sistem dispersi adalah cara partikel-partikel terdispersi atau terlarut tersebar dalam medium, pembawa atau pelarutnya. Berdasarkan sistem dispersi, kita bisa menjelaskan nih larutan homogen, koloid, dan suspensi sebagai berikut. Larutan homogen, campuran yang komponen terlarutnya tidak terlihat lagi atau partikel-partikel yang terdispersi sangat kecil dan tersebar merata ke seluruh medium pendispersinya atau pelarut. Kalau koloid ialah sistem dispersi yang partikel-partikel terdispersinya atau terlarutnya lebih besar nih daripada partikel larutan homogen, namun tetap cukup kecil sehingga tidak terlihat dengan kasat mata. Pemisahannya baru terlihat jika diamati dengan mikroskop. Suspensi ialah sistem dispersi yang partikel-partikel terdispersinya lebih besar daripada koloid. Campuran pada suspensi cenderung dapat terlihat jelas dan mudah mengendap jika larutan tidak diaduk. Nah, jadi udah tahu tiga larutan ini masuk contoh yang mana? Ya, jadi larutan garam, yaitu air yang ditambahkan garam ke dalamnya, adalah contoh larutan homogen. Mengapa? Karena tidak terlihat lagi nih partikel-partikel terdispersinya. Coba kita amati secara mikroskopis. Nah, jika kita lihat secara mikroskopis, partikel garam tidak terlihat lagi kan di dalam air. Hal ini disebabkan partikel garam telah terlarut sempurna di dalam fase zat terlarutnya dan tersebar secara merata. Inilah mengapa garam yang sudah terlarut di dalam air tidak bisa lagi kita lihat secara kasat mata maupun mikroskopis. Kemudian susu. Susu termasuk koloid karena partikel terdispersinya tersebar tidak merata pada medium pendispersinya. Meskipun secara kasat mata susu terlihat homogen, ternyata saat kita amati dengan mikroskop ada partikel zat terlarut yang tidak tercampur dengan partikel zat pelarutnya. Kemudian suspensi. Air ditambah pasir adalah contoh suspensi, yaitu partikel terdispersinya tidak melarut di dalam medium pendispersinya. Hal ini disebabkan pasir termasuk partikel yang cenderung berukuran besar. Hal ini mengakibatkan pasir lebih mudah mengendap jika larutan dibiarkan tenang karena ukurannya yang besar dan tidak terlarut dengan baik dalam fase cairan. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis koloid. Menurut sistem dispersi, koloid terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Nah, ketiga fase ini dibagi lagi berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya.
Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas disebut aerosol padat. Contohnya asap di kendaraan bermotor kalian dan debu yang sering mampir di ruangan kalau jarang kalian bersihkan. Kemudian fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair disebut sol cair. Contohnya tinta pada pulpen dan cat pada dinding atau tembok kamar kalian. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat disebut sol padat. Contohnya kaca berwarna, baja, dan intan hitam. Intannya keren ya. Fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas disebut aerosol cair. Contohnya awan, hairspray, dan kabut. Fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair disebut emulsi. Contohnya susu yang kalian minum kalau sarapan, santan, dan es krim. Enak ya. Fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat disebut emulsi padat atau gel. Contohnya jelly, keju, dan mentega. Fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair disebut busa atau buih. Contohnya busa sabun, krim kocok, dan krim kopi. Fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat disebut busa padat. Contohnya spons untuk cuci piring, batu apung, dan styrofoam untuk kemasan makanan kalian. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, dapat kita simpulkan bahwa koloid adalah sistem dispersi yang partikel terlarutnya lebih besar dari partikel larutan homogen, namun lebih kecil dari partikel suspensi. Koloid dapat membentuk campuran heterogen yang terlihat seperti homogen, contohnya susu dan gel. Selain itu, banyak lagi contoh koloid yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari yang secara tidak sadar telah kita konsumsi atau kita gunakan. Melalui video pembelajaran ini juga, kini kita mengerti tentang sistem dispersi yang melibatkan partikel-partikel zat terdispersi dalam fase zat pelarut. Jenis-jenis koloid yang telah kita pelajari seperti koloid sol, koloid gel, koloid busa, koloid emulsi, koloid asap, dan koloid pelindung. Video ini memberikan kita wawasan tentang beragam bentuk dan sifat koloid dalam berbagai bahan dan lingkungan. Pengetahuan tentang koloid ini memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang seperti industri, farmasi, dan pangan. Semoga pembelajaran ini dapat memberi manfaat dan mendukung pemahaman lebih lanjut tentang dunia koloid. Sekian pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.